Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana Abadi dari Bank B, ingin mempresentasikan hasil mini riset saya. Saham yang saya riset adalah PT Antam di sektor pertambangan. Profil perusahaan PT Antam adalah sebuah perusahaan yang bertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 65% dan masyarakat 35%. Didirikan tanggal 5 Juli 1968, yang berkantor pusat di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen TB Simatupang nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta. Sektor industri dan subsektor metal dan mineral mining. Kegiatan utama Antam meliputi bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, dan jasa permurnian logam mulia. Komoditas utama Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Analisis makro. Seluruh sektor mencatatkan kinerja negatif sepanjang pertama tahun ini. Di tengah tekanan, sektor pertambangan mampu menjadi sektor yang paling minim koreksi. Ya, Indonesia saat ini berada di posisi 13 untuk cadangan batu bara global yang terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan. Pemain bertambangan batu bara yang terdaftar di BI akan meningkatkan volume hasil batu bara karena melonjaknya permintaan global serta harga batu bara sejak pertengahan 2016. Terus ada analisis sektoral. Sektor pertambangan mineral logam walaupun kontribusi kecil akan tetapi masih menjadi salah satu sektor andalan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Dengan semakin berkurangnya sumber daya di sektor ini, diduga perannya semakin berkurang pula. Tujuan analisis ini adalah mengukur dampak kontribusi sektor terhadap pertumbuhan produk domestik bruto di masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Untuk mengukur hubungan antara sumber daya dengan peran sektor digunakan model regresi linear. Sedangkan untuk mengetahui keberartian kontribusi sektor ini dilakukan dengan menguji koefisien regresinya. Data yang digunakan untuk mendukung perhitungan dan analisis adalah data produk domestik bruto dari tahun 2000 sampai 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa besarnya kontribusi sektor ini sangat kecil dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan produk domestik bruto. Agar sektor ini dapat menjadi pergerakan ekonomi yang lebih besar, harus dilakukan studi lanjut mengenai pembangunan industri, pengolahan, dan pemurnian logam untuk meningkatkan nilai tambah sektor tersebut, sehingga mampu memberikan peran yang lebih besar terhadap produk domestik bruto. Valuasi saham aneka tambang. Untuk menilai analisis saham, beberapa indikator yang bisa kita gunakan salah satunya adalah P/E ratio adalah perbandingan harga saham earning per share. IPS tahun 2020 adalah 65. Harga saham tanggal 11 Juni 580. P/E rasio 8580 dibagi 65 sama dengan 89. Risk per rate, free rate, karena proyeksi yang diriset berlangsung selama 5 tahun, merupakan rate terakhir periode. Equity risk premium. Dalam menghitung equity risk premium, kami menghitung rata-rata pengembalian IHSG selama 5 tahun dari 2015 hingga 2019, di mana rata-rata pengembalian sebesar 3,62%. Kemudian menggunakan capital asset printing model dan mendapatkan hasil sebesar 3,11%.
Dari yang kita lihat grafik di atas, grafik indeks pergerakan mining mengalami turun naik. Walaupun cenderung berada di bawah harga atau menunjukkan downtrend, dari hasil perhitungan annual stock return lebih besar dari rate of return, menghasilkan portofolio yang efisien. Pergerakan harga saham. Dari data ini bisa kita lihat pergerakan harga saham Antam mengalami naik turun dari mulai 775 sampai 840. Yang bisa saya simpulkan, walaupun pergerakan sahamnya mengalami naik turun, tetapi masih dalam batas wajar. Analisis teknikal. Di sini saya ingin menjelaskan analisis teknikal bisa menjadi tiga, yang dibagi menjadi tiga. Itu yang pertama, stokastik, menunjukkan saat-saat di mana pergerakan harga telah mencapai keadaan overbought atau oversold. Yang kedua, MACD, indikator untuk kelebihan beli atau kelebihan jual dengan melihat hubungan antara MA, moving rate, dengan rata-rata pergerakan, jangka panjang dan pendek. Garis MACD adalah selisih dari dua MA di atas. Garis kedua yaitu garis tanda adalah MA jangka pendek dari garis MACD. Volume menunjukkan jumlah transaksi yang diperdagangkan dalam pasar pada satu periode tertentu. Volume juga dapat menggambarkan suatu kekuatan antara minat jual dan beli pada transaksi pasar. Volume ini untuk mengkonfirmasi pergerakan suatu harga di pasar. Jadi di sini adalah rangkuman aktivitas trading. Rangkuman aktivitas trading pada tanggal 4 Mei 2020, saya melakukan buy saham Antam pada posisi harga Rp620. Selama 10 hari, aktivitas trading harga saham semakin hari semakin terpuruk, menurun hingga Rp580. Dilihat dari MACD, dilihat tren harga sedang naik. Maka dengan ini saya tetap memutuskan untuk stop hold sampai waktu di mana harga saham Antam melebihi harga beli. Terima kasih.